I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Look, you know you the best. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang electronic commerce. Adapun yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian e-commerce, yang kedua, sejarah e-commerce, yang ketiga, jenis-jenis e-commerce, yang keempat, struktur dan klasifikasi e-commerce, yang kelima, metode pembayaran e-commerce, yang keenam, tujuan dan manfaat e-commerce, yang ketujuh, keuntungan dan kerugian e-commerce. Pengertian e-commerce adalah electronic commerce atau e-commerce ialah sebuah sistem yang di dalamnya memuat aktivitas penjualan, pembelian, serta penyebaran barang dan jasa yang mendayagunakan sistem elektronik seperti misalnya televisi, internet, ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce pada era digital ini menjelma menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk menghasilkan profit yang cukup besar. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Sejarah e-commerce. Pada awal tahun 1090-an, komersialisasi di internet mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan. Maka muncul istilah baru, electronic commerce atau lebih dikenal e-commerce. Research Center e-commerce di Texas University menganalisa 2.000 perusahaan yang online di internet. Sektor yang tumbuh paling cepat adalah e-commerce, naik sampai 72% dari $99,8 miliar menjadi $171,5 miliar. Di tahun 2006, pendapatan di internet telah mencapai angka triliunan dolar. Benar-benar angka yang menakjubkan. Salah satu alasan pesatnya perkembangan bisnis online adalah adanya perkembangan jaringan protokol dan software, dan tentu saja yang paling mendasar adalah meningkatnya persaingan dari berbagai tekanan bisnis. Jenis-jenis e-commerce itu pertama business to business B2B, yang kedua business to consumer B2C, yang ketiga consumer to consumer C2C, yang terakhir e-commerce consumer to business C2B. Business to business B2B adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain, dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu. Karakteristik e-commerce jenis B2B. Yang pertama, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Yang kedua, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing inteligensi dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Keuntungan B2B e-commerce, pencapaian kesempatan berkompetisi secara nyata, produktivitas kerja yang besar dan potensial, pengurangan biaya atau pengeluaran. Cisco System $3,5 billion dalam pengurangan biaya pada tahun 1998, Dell Computer Corporation over 1,7 miliar per day atau million per hari. Selanjutnya, business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce business to consumer B2C ialah bisnis yang dikerjakan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Produsen akan melakukan bisnis dengan cara memasarkan produk-produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk berbisnis ulang. Dengan kata lain, produsen hanya memasarkan produk dalam bentuk barang ataupun jasa, sementara konsumen hanya berperan sebagai pengguna atau pembeli saja. Selanjutnya, business to consumer atau B2C. Karakteristiknya, yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Selanjutnya, keuntungan B2C e-commerce. Yang pertama, akses ke pasar global secara langsung. Yang kedua, penghematan waktu dan tempat. Yang ketiga, pengurangan biaya yang sangat berarti. Dan yang keempat, kesediaan penuh 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Consumer to consumer atau C2C. C2C adalah jenis e-commerce di mana pelakunya adalah sama-sama pelanggan atau konsumen. Di sini pelanggan akan menjual barang atau jasa dari produsen tertentu kepada pelanggan lainnya. Bisa dikatakan di sini penjual adalah semacam perantara. Sebagai contoh, konsumen akan menjual kembali barang yang diperoleh dari produsen ke konsumen lainnya. E-commerce consumer to business atau C2B. Jenis e-commerce consumer to
bisnis C2B ialah aktivitas bisnis yang terjadi di antara produsen dan konsumen. Bisnis ini dikerjakan oleh konsumen terhadap produsen yang menyediakan produk atau barang atau jasa. Misalnya saja, konsumen akan memberitahukan detail produk, barang, atau jasa yang diminati melalui pemasaran online terhadap produsen. Selanjutnya, produsen yang tahu akan meminta tersebut kemudian akan melakukan penawaran produk yang diminati terhadap konsumen. Selanjutnya, struktur dan klasifikasi e-commerce. Business to consumer atau B2C ialah transaksi online terjadi antara perusahaan dan konsumen individual. Kedua, business to employee atau B2E ialah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawannya untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan. Yang ketiga, government to citizen atau G2C ialah pelayanan negara pada warganya. Selanjutnya, metode pembayaran e-commerce. Metode pembayaran e-commerce terdapat 3 metode. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan atau bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah penerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Dan yang terakhir, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Selanjutnya, tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface menggunakan web browser. Kemudian, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual, responsif, respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, serta komunikatif. Manfaat e-commerce. 1. Memberi kemudahan dalam berkomunikasi antara konsumen dan produsen. Kedua, memberi kemudahan dalam usaha pemasaran serta promosi barang ataupun jasa. Ketiga, melakukan perluasan terhadap jangkauan calon konsumen dengan segmentasi pasar yang lebih luas. Keuntungan dan kerugian e-commerce. Keuntungan e-commerce. Yang pertama, pelayanan terhadap pelanggan dengan baik. 2. Hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. Ketiga, mendapat jangkauan pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Kerugian dari e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dan keempat, kerugian yang tak terduga. Jadi, dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa e-commerce ataupun electronic commerce adalah sebuah sistem yang di dalamnya memuat aktivitas penjualan, pembelian, serta penyebaran barang dan jasa yang mendayagunakan sistem elektronik seperti misalnya televisi, internet, ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce pada era digital ini menjelma menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk menghasilkan profit yang cukup besar. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce dengan beberapa jenis metode dalam pembayarannya guna memudahkan dan memberi beberapa manfaat dalam proses jual beli. Sekian, terima kasih.